Rasa sakit itu datang tiba-tiba, menghantam perut bawahku seperti hantaman palu godam. Aku terpekik, mencengkeram pinggiran meja makan dengan tangan gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisku. Ini bukan kram biasa. Ini berbeda. Aduh, sakit. Rintihku tertahan. Ketika aku menunduk, duniaku seakan runtuh. Cairan hangat mengalir di antara kedua kakiku, menetes membasahi lantai keramik putih. Darah. Warnanya merah pekat, mengerikan. Jantungku berpacu gila-gilaan. Usia kandunganku baru menginjak 4 bulan, masa-masa yang seharusnya mulai aman, namun kini ancaman itu nyata di depan mata. Bayiku. Ya Tuhan, tolong selamatkan bayiku. Isakku panik. Dengan tangan gemetar dan pandangan yang mulai mengabur karena air mata dan rasa sakit, aku meraba saku dasterku, mencari ponsel. Satu-satunya nama yang terlintas di benakku adalah Bram, suamiku. Orang yang seharusnya menjadi pelindungku, ayah dari janin yang sedang berjuang bertahan hidup di rahimku ini. Panggilan pertama, ditolak. Panggilan kedua, tidak diangkat. Panggilan ketiga, baru diangkat dengan nada kesal yang begitu ketara. Halo, apa sih, Almira? Aku lagi sibuk. Sentak suara di seberang sana. Suara bising musik dan gelak tawa terdengar samar di latar belakang. Mas, tolong aku, Mas. Suaraku parau, menahan sakit yang semakin menjadi-jadi. Perutku sakit sekali pendarahan, Mas. Sepertinya aku akan keguguran. Tolong pulang, antar aku ke rumah sakit. Aku takut. Hening sejenak. Aku berharap mendengar nada panik atau kekhawatiran dari suamiku. Namun, yang kudengar justru helaan napas kasar dan tawa sinis yang menyayat hati. Tak usah manja kamu. Hanya kehilangan anakmu, kan? Sudah ada dokter dan perawat yang mengurusmu, ucapnya dengan nada dingin yang menusuk tulang sumsumku. Aku ternganga, tak percaya dengan apa yang kudengar. Darah semakin banyak keluar, tenagaku semakin terkuras, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih perih. Mas, apa maksudmu? Ini anak kita? Aku tak bisa menemanimu, aku mau temani pacarku rayakan ulang tahun. Potongnya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Lagian kamu bodoh, ya? Gak bisa jaga anak yang ada di perutmu, jadi rasakan akibatnya. Aku tak peduli. Air mataku tumpah ruah, bercampur dengan rasa sakit fisik yang mendera. Bagaimana mungkin seorang suami berbicara sekejam itu pada istrinya yang sedang bertaruh nyawa? Mas, tegak kamu. Lirihku. Lagian aku juga tak menginginkan anak itu. Tambahnya lagi, kalimat yang sukses menghancurkan sisa-sisa harapanku. Tak usah telepon aku nanti. Aku sibuk terima tamu di ulang tahun kekasihku. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak. Hening. Hanya suara detak jam dinding dan nafasku yang memburu. Hatiku hancur remuk tak karuan. Di saat aku kehilangan anakku, suamiku malah memilih merayakan ulang tahun pelakor itu. Dia menghinaku di saat aku paling membutuhkannya. Aku sadar, aku tak bisa menunggu belas kasih dari iblis berwujud manusia itu. Dengan sisa tenaga terakhir, aku memesan taksi online. Aku menyeret tubuhku yang bersimbah darah keluar rumah, mengabaikan tatapan ngeri tetangga yang kebetulan lewat. Di dalam taksi, supir melihatku dengan panik lewat kaca spion. Mbak bertahan ya, kita ngebut ke IGD. Aku hanya mengangguk lemah. Tanganku mengelus perutku yang terasa kram hebat. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Bisikku sebelum kesadaran mulai merenggutku perlahan. Gelap menyelimuti pandanganku, menyisakan rasa sakit yang tak terperi dan dendam yang mulai tumbuh di sudut hati yang paling dalam. Cahaya lampu neon menyilaukan mataku saat aku siuman. Bau obat-obatan yang khas langsung menusuk hidung. Aku mengerjap, mencoba mengenali sekeliling. Langit-langit putih, tirai hijau pucat, dan suara bip-bip monitor. Rumah sakit. Ibu Almira sudah sadar. Seorang perawat berwajah lembut menghampiri, tersenyum prihatin. Aku mencoba bangun, tapi tubuhku terasa remuk redam. Tiba-tiba, ingatan itu kembali menghantamku. Darah. Sakit. Telepon Bram. Sus, anak saya? Tanyaku dengan suara serak. Perawat itu terdiam sejenak, lalu memegang tanganku lembut.
Dokter sudah melakukan kuretase, Bu. Janin tidak bisa diselamatkan karena pendarahan hebat dan dinding rahim yang lemah. Ibu harus ikhlas ya. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Kosong. Rahimku kosong. Hatiku pun kosong. Aku menangis tanpa suara. Air mata mengalir deras membasahi bantal. Di saat wanita lain didampingi suami yang menguatkan, mengusap kepala, dan berbagi duka, aku sendirian. Benar-benar sendirian di ruangan dingin ini. Maaf, Bu. Tadi kami mencoba menghubungi kontak darurat di ponsel ibu, suami ibu, Pak Bram. Tapi nomornya tidak aktif. Kata perawat itu hati-hati. Aku tertawa miris di sela tangis. Dia sibuk, Sus. Sibuk merayakan kematian hati nuraninya, jawabku getir. Perawat itu tampak bingung, tapi memilih diam dan memeriksa infus. Setelah perawat pergi, aku meraih ponselku yang diletakkan di nakas. Ada beberapa notifikasi pesan masuk. Bukan dari Bram, melainkan dari aplikasi perbankan. Mataku membelalak melihat notifikasi yang muncul di layar. Transaksi berhasil, IDR 55 juta di The Royal Emerald Restaurant. Transaksi berhasil, IDR 15 juta di Luxury Bakery. Waktu transaksi baru saja terjadi 1 jam yang lalu, tepat saat aku sedang berjuang di meja operasi. Darahku mendidih. The Royal Emerald adalah restoran super mewah di pusat kota. Dan nominal itu, 55 juta rupiah, itu uang tabunganku. Uang warisan almarhum ayahku yang kusimpan di rekening yang kartu debitnya. Dengan bodohnya, pernah kupinjamkan ke Bram bulan lalu untuk keperluan bisnis katanya, dan belum dia kembalikan. Bajingan. Desisku. Gigiku gemeretak menahan amarah yang meledak. Jadi, ini yang dia maksud dengan pesta mewah? Dia menggunakan uangku, uang istrinya yang sedang keguguran, untuk membiayai pesta ulang tahun gundiknya? Aku membuka galeri media sosial. Bram tidak memblokirku di Instagram. Mungkin karena dia pikir aku terlalu bodoh atau terlalu sibuk, sekarat, seperti yang dia harapkan. Dan benar saja. Di Instagram story milik teman Bram, terlihat video Bram sedang tertawa lepas, memeluk pinggang seorang wanita berbaju merah menyala yang sedang meniup lilin di kue ulang tahun bertingkat. Meja mereka penuh dengan makanan mahal, wine, dan dekorasi bunga yang mewah. Captionnya tertulis, Happy Birthday My Love Siska. Party gila-gilaan malam ini ditraktir Bos Bram. Air mataku kering seketika. Rasa sedih itu lenyap, tergantikan oleh api kemarahan yang membakar dada. Dia menghinaku bodoh. Dia bilang aku tak becus menjaga anak. Tapi dia mencuri uangku untuk bersenang-senang di atas mayat anakku. Aku bersumpah. Bisikku pada ruangan kosong itu, suaraku bergetar bukan karena tangis, tapi karena dendam. Aku tak akan memaafkan kekejamanmu, Bram. Kamu mau pesta? Baiklah, aku akan pastikan itu jadi pesta terakhirmu. Dengan tangan yang masih terpasang selang infus, aku membuka aplikasi M-Banking di ponselku. Jari-jariku menari lincah di atas layar. Target pertama, kartu debit yang dipegang Bram. Aku menekan tombol blokir kartu. Status, kartu berhasil diblokir permanen. Tak cukup sampai di situ, aku segera memindahkan seluruh sisa saldo di rekening utama ke rekening depositoku yang tidak bisa diakses sembarangan. Rekening yang tersambung ke kartu itu kini saldonya 0 rupiah. Aku membayangkan wajah mereka saat pelayan restoran datang membawa tagihan puluhan juta itu. Aku membayangkan kepanikan Bram saat kartunya ditolak. Selamat menikmati hidangan penutupmu, Bram, gumamku dingin. Semoga rasanya semanis penjara. Aku menekan tombol panggil ke wedding organizer, WO, langganan kantor Bram, yang aku tahu juga mengurus pesta ini karena aku melihat tag namanya di story Instagram tadi. Aku tahu pemilik WO itu. Halo, Mbak Tanti, sapaku, berusaha terdengar tenang meski nafasku sesak. Loh, Bu Almira? Tumben telepon malam-malam. Ada apa, Bu? Pak Bram lagi pesta heboh banget nih di Royal Emerald. Jawab Tanti antusias. Iya, Tanti. Saya cuma mau info. Pastikan pembayaran lunas sekarang juga sebelum mereka pulang. Soalnya, kartu yang dibawa Bram itu atas nama saya, dan baru saja saya blokir karena hilang. Jadi kalau dia gesek, pasti gagal. Hah? Waduh. Serius Bu?
Tagihannya sudah masuk 70 juta loh sama dekorasi. Suara Tanti berubah panik. Tagih saja sekarang. Kalau dia nggak bisa bayar, kamu tahu kan prosedurnya? Jangan sampai kantormu rugi. Laporkan saja sebagai penipuan kalau dia mengelak. Aku mematikan telepon. Tubuhku lemas, tapi hatiku merasa sedikit puas. Permainan baru saja dimulai, suamiku sayang. Di The Royal Emerald Restaurant, suasana pesta sedang berada di puncaknya. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan VIP yang telah disewa khusus malam itu. Musik jazz mengalun elegan, berpadu dengan gelak tawa tamu undangan yang rata-rata adalah teman-teman sosialitas Siska. Di tengah ruangan, Siska berdiri bak ratu semalam. Gaun merah marun yang membalut tubuhnya berkilauan, senada dengan kalung berlian yang dibeli Bram minggu lalu menggunakan kartu kreditku, melingkar indah di leher jenjangnya. Bram duduk di kursi utama, memegang gelas wine mahal dengan angkuh. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena mabuk kepayang oleh pujian dan alkohol. Ia merasa seperti raja dunia. Ia baru saja memberikan pidato singkat tentang betapa ia mencintai Siska, dan bagaimana uang bukanlah masalah baginya demi kebahagiaan sang kekasih. Tambah lagi wine-nya. Keluarkan stok terbaik kalian. Dom Perignon, 2 botol lagi. Teriak Bram pada pelayan, disambut sorak-sorai teman-teman Siska. Sayang, kamu baik banget sih. Rengek Siska manja, menggelayut di lengan Bram. Teman-temanku semua iri lo sama aku. Pesta ini perfect banget. Bram tertawa lebar, membusungkan dadanya. Apapun untukmu, Siska. Jangan samakan aku dengan laki-laki pelit di luar sana. Kamu mau apa? Langit pun akan kuberikan. Ironis. Sungguh ironis. Di saat yang sama, istrinya sedang terbaring sendirian di bangsa rumah sakit dengan rahim yang kosong dan hati yang berdarah. Bram justru sedang membual tentang kekayaan yang sejatinya bukan miliknya. Ia lupa bahwa langit yang ia janjikan itu ditopang oleh tiang penyangga bernama Almira, istri yang baru saja ia campakan. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Pesta mulai surut. Beberapa tamu mulai berpamitan, membawa bingkisan souvenir mewah yang juga dipesan lewat WO. Tanti, sang pemilik wedding event organizer, berjalan mendekat ke arah meja Bram. Wajahnya tak seceria tadi. Ada gurat ketegangan yang ia coba sembunyikan di balik senyum profesionalnya. Pesan Almira tadi benar-benar membuatnya waspada. Seorang pelayan senior datang membawa nampan kecil berisi tagihan. Ia meletakkannya dengan sopan di hadapan Bram. Tagihannya, Pak Bram. Mohon diselesaikan agar kami bisa menutup pembukuan malam ini, ujar pelayan itu sopan. Bram mengambil kertas tagihan itu dengan gerakan lambat yang dibuat-buat, seolah ingin pamer. Ia melirik angka yang tertera di sana. Total, 78.500.000 rupiah. Angka itu mencakup sewa ruangan VIP, catering premium, dekorasi bunga impor, dan botol-botol minuman mahal yang mereka tenggak seperti air putih. Cuma segini? Cibir Bram sombong, cukup keras agar didengar meja sebelah. Siska, teman-temanmu makannya sedikit sekali. Siska terkikik. Ah, Mas Bram bisa saja. Dengan penuh percaya diri, Bram mengeluarkan dompet kulitnya. Ia menarik selembar kartu debit platinum, kartu atas namaku, dan meletakkannya di nampan. Gesek saja. Masukkan tip 2 juta untuk kalian bagi-bagi, titah Bram. Pelayan itu membungkuk hormat dan berjalan menuju mesin edisi yang dibawa rekannya. Bram kembali sibuk mengobrol dengan Siska, tak menyadari badai yang sedang bergerak ke arahnya. Bip, bip, tet. Suara mesin edisi itu terdengar nyaring di telinga pelayan. Keterangan di layar kecil itu jelas, Declinet, card blocked. Pelayan itu mengerutkan kening. Ia mencoba menggesekkan pita magnetik di samping mesin, lalu mencoba memasukkan chip lagi. Hasilnya sama. Maaf, Pak Bram, pelayan itu kembali ke meja dengan wajah tak enak. Kartunya tidak bisa digunakan. Declinet. Mungkin ada kesalahan sistem atau limit? Bram mendengus kesal. Tidak mungkin. Itu kartu priority. Limitnya ratusan juta. Mesin kalian yang jelek. Coba lagi, hardiknya. Suaranya mulai menarik perhatian beberapa tamu yang tersisa. Pelayan itu mencoba lagi, kali ini di depan mata Bram.
Hasilnya tetap sama. Struk kecil keluar dengan tulisan transaksi gagal. Wajah Bram mulai berubah. Rasa hangat alkohol di tubuhnya perlahan berganti menjadi dingin yang menjalar di tengkuk. Ini gila. Tadi siang masih bisa dipakai, gumamnya. Ia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu kredit lain. Kartu kredit tambahan yang induknya juga atas namaku. Pakai yang ini, ujarnya, sedikit kurang percaya diri dibanding sebelumnya. Pelayan mencoba lagi. Detin. Keringat dingin mulai menetes di pelipis Bram. Ia bisa merasakan tatapan Siska yang berubah dari memuja menjadi bertanya-tanya. Mas? Kenapa? Kok nggak bisa semua? Bisik Siska, senyumnya mulai luntur. Malu lo dilihatin anak-anak. Sebentar, sayang. Ini pasti bannya yang error. Biasalah, sistem perbankan suka bodoh malam-malam begini. Dalih Bram, meski tangannya mulai gemetar. Saat itulah Tanti melangkah maju. Ia sudah cukup melihat sandiwara ini. Sesuai instruksi Almira, ia tak boleh membiarkan Bram lolos tanpa bayaran. Pak Bram, suara Tanti terdengar tegas, memotong kepanikan Bram. Mohon maaf, tapi tagihan harus lunas sekarang. Kami tidak menerima bon atau hutang. Totalnya 78.500.000. Ditambah biaya jasa WO saya sebesar 25 juta yang juga belum Bapak transfer pelunasannya. Jadi total 103.500.000 rupiah. Bram menelan ludah. 100 juta lebih. Uang tunai di dompetnya hanya ada 2 juta. Saldo di rekening pribadinya? Mungkin hanya sisa ratusan ribu karena gajinya bulan ini sudah habis untuk membelikan Siska tas branded minggu lalu. Ia sangat bergantung pada kartu Almira. Tanti, kamu tenang dulu. Saya pasti bayar. Ini ada masalah teknis dengan kartu saya. Bram mencoba bernegosiasi, suaranya mulai naik 1 oktav karena panik. Masalah teknis atau kartunya diblokir pemiliknya. Pak, tembak Tanti langsung. Bram ternganga. Apa maksudmu? Saya baru saja ditelepon Bu Almira, kata Tanti, sengaja mengeraskan suaranya agar Siska mendengar. Bu Almira bilang dia memblokir semua akses keuangan karena kartu itu dicuri. Dan beliau juga sedang di rumah sakit karena keguguran. Jadi, Pak Bram, tolong jangan berdalih lagi. Keadaan hening seketika. Musik seolah berhenti. Wajah Siska pucat pasi, lalu memerah karena malu dan marah. Teman-teman Siska mulai berbisik-bisik, menatap Bram dengan pandangan jijik dan Siska dengan tatapan kasihan bercampur cemooh. Keguguran? Bram tergagap. Ingatannya kembali ke telepon Almira tadi sore. Jadi dia tidak bohong? Tapi rasa bersalah itu kalah cepat dengan rasa takut. Ia harus membayar ini atau ia akan hancur. Dengan tangan gemetar hebat, Bram mengambil ponselnya. Aku akan telepon Almira. Dia pasti salah paham. Dia istriku, dia pasti akan buka blokirnya kalau aku suruh. Racau Bram. Ia menekan nomor Almira dengan panik. Tut. Lalu suara operator terdengar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Ia mencoba lagi. Langsung terputus. Sial. Diangkat dong, Mir. Jangan main-main, teriak Bram pada ponselnya sendiri. Ia mencoba mengirim WhatsApp. Centang 1. Foto profil Almira hilang. Diblokir. Bram merasakan lututnya lemas. Ia ingat kata-katanya sendiri di telepon tadi sore. Tak usah telepon aku nanti. Aku sibuk. Sekarang, saat ia mengemis-ngemis ingin menelepon, Almira benar-benar menuruti permintaannya. Istrinya telah menutup pintu, mengunci rapat akses satu-satunya yang bisa menyelamatkan harga dirinya. Mas, kamu bohong ya sama aku? Siska tiba-tiba berdiri, mendorong bahu Bram kasar. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang itu uangmu. Ternyata kamu cuma parasit istri kamu. Siska, dengerin aku dulu. Malu-maluin, jerit Siska histeris. Teman-temanku masih ada di sini. Bram, kamu mau bikin aku mati berdiri? Bayar sekarang. Gimana pun caranya. Manajer restoran yang melihat keributan itu akhirnya turun tangan. 2 orang security berbadan tegap berdiri di belakangnya. Pak, jika Bapak tidak bisa membayar dalam waktu 10 menit,
Kami terpaksa menahan Bapak dan menyerahkan kasus ini ke kepolisian atas tuduhan penipuan makan dan minum, ujar manajer itu dingin. Saya jaminannya, Pak Manajer, sahut Tanti cepat. Sebagai WO, saya juga dirugikan. Saya dukung pelaporan ke polisi jika tidak ada pembayaran cash atau transfer sekarang. Bram terpojok. Wajahnya pucat seperti mayat. Ia memandang berkeliling, mencari pertolongan. Tapi teman-teman Siska memalingkan wajah, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tak ada yang mau meminjamkan uang 100 juta pada orang yang baru saja ketahuan memakai uang istri untuk selingkuh. Siska, kamu ada tabungan dulu? Nanti aku ganti. Bram mencoba memegang tangan Siska. Siska menepisnya jijik. Gila kamu ya? Uangku ya uangku. Lagian mana ada aku pegang uang segitu sekarang? Dasar laki-laki mokondo. Siska menyambar tasnya, hendak pergi. Namun security menghalanginya. Maaf Bu, Anda juga tidak boleh pergi. Anda yang berulang tahun, Anda penanggung jawab acara ini bersama Bapak ini, kata security tegas. Apa? Aku nggak tahu apa-apa. Dia yang janji bayarin. Siska berteriak, air mata maskaranya luntur, membuat wajah cantiknya terlihat mengerikan. Bram merosot di kursinya. Hancur. Semuanya hancur dalam sekejap. Pesta ulang tahun yang seharusnya menjadi momen pembuktian cintanya pada Siska, kini berubah menjadi panggung eksekusi harga dirinya. Dan di kejauhan, bayang-bayang jeruji besi mulai terasa nyata. Ia menatap layar ponselnya sekali lagi, menatap nama Almira yang tak bisa lagi ia hubungi. Rasa penyesalan mulai merayap, tapi bukan penyesalan karena kehilangan anaknya, melainkan penyesalan karena ia telah meremehkan wanita yang selama ini diam-diam memegang kendali hidupnya. Almira tidak hanya memblokir ATM-nya, Almira baru saja mematikan saklar kehidupannya. Panggil polisi, ucap manajer restoran tegas kepada stafnya. Kita proses hukum malam ini juga. Suara sirene dalam bayangan Bram terdengar semakin dekat, menenggelamkan sorak-sorai pesta yang kini berganti menjadi hening yang mencekam. Suara sirene mobil polisi memecah keheningan malam di depan lobi The Royal Emerald Restaurant. Cahaya lampu rotarinya yang berwarna biru dan merah berputar-putar, memantul di dinding kaca restoran, menciptakan siluet mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Di dalam ruang VIP yang sebelumnya penuh gelak tawa, kini yang tersisa hanyalah isak tangis histeris dan teriakan putus asa. Dua orang petugas berseragam coklat masuk dengan langkah tegap, didampingi oleh manajer restoran dan Tanti, pemilik WO yang wajahnya sudah keras menahan amarah. Berdasarkan laporan saudara manajer dan saudari Tanti atas dugaan penipuan dan kegagalan pembayaran dengan nominal besar, kami harus membawa saudara Bramantio dan saudari Siska ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, ucap salah satu petugas dengan suara bariton yang tegas. Bram gemetar hebat. Kakinya seolah tak bertulang. Ia merosot dari kursi, berlutut di lantai marmer yang dingin. Pak, tolong Pak, ini salah paham. Saya orang mampu, Pak. Istri saya cuma sedang marah. Beri saya waktu sampai besok pagi, saya janji akan bayar 2 kali lipat. Bapak bisa jelaskan semuanya di kantor polisi. Sekarang, silakan ikut kami, jawab petugas itu tanpa ekspresi, mengeluarkan sepasang borgol perak yang berkilau di bawah lampu gantung. Klik. Suara besi mengunci pergelangan tangan Bram terdengar begitu nyaring, seolah menjadi lonceng kematian bagi karir dan harga dirinya. Di sisi lain, Siska menjerit histeris saat seorang polisi wanita mendekatinya. Jangan sentuh aku. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma diundang. Dia yang janji bayar semua. Aku korban. Lepaskan aku. Siska meronta, gaun merah mahalnya tersangkut di ujung meja hingga robek di bagian bawah. Riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, membuat wajah cantiknya kini tampak seperti badut yang menyedihkan. Anda tercatat sebagai penyelenggara acara bersama saudara Bramantio. Anda juga menikmati fasilitas ini. Silakan jelaskan peran Anda di kantor. Ujar polwan itu tenang namun tak terbantahkan, lalu menggiring Siska keluar. Pemandangan saat mereka digiring keluar lobi restoran sungguh memalukan. Beberapa tamu restoran lain yang masih ada di area umum, mengeluarkan ponsel mereka. Lampu kilat kamera berkedip-kedip tanpa henti. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera. Namun Siska,
yang masih histeris, terus berteriak memaki Bram, membuat perhatian orang semakin tertuju pada mereka. Dasar penipu. Laki-laki miskin. Kamu hancurkan ulang tahunku. Bangsat, teriak Siska di depan pintu mobil patroli. Video itu, video pertengkaran mereka dan momen saat Bram didorong masuk ke mobil polisi, langsung menyebar di media sosial. Tagar pelakor kena batunya dan suami durhaka mulai merangkak naik menjadi topik hangat, meski mereka belum menyadarinya. Pagi harinya, sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar rawat inapku. Aku terbangun dengan rasa nyeri yang masih menjalar di perut bagian bawah, namun ada rasa nyeri lain yang lebih cam di dada, rasa kehilangan. Tanganku secara refleks mengelus perutku yang kini datar dan kosong. Tak ada lagi kehidupan di sana. Anakku sudah pergi, membawa serta separuh jiwaku. Selamat pagi, Bu Almira, sapa perawat yang masuk membawa nampan sarapan. Wajah ibu terlihat sedikit lebih segar dari semalam. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Terima kasih, Sus. Oh ya, Bu. Ada titipan surat dari resepsionis depan. Katanya dari pengacara ibu. Perawat itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Aku mengangguk. Semalam, setelah memblokir semua akses keuangan Bram, aku memang sempat mengirim pesan pada Pak Handoko, pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Aku memintanya mengurus gugatan cerai secepat mungkin dan melaporkan perzinahan Bram. Pak Handoko bekerja cepat. Setelah perawat keluar, aku menyalakan televisi yang menempel di dinding. Berita pagi sedang menayangkan segmen kriminal ringan. Mataku terbelalak saat melihat cuplikan video amatir yang buram namun cukup jelas untuk mengenali wajah-wajah di dalamnya. Headline berita tertulis, "Gagal bayar pesta mewah ratusan juta, pasangan kekasih ditahan polisi." Aku melihat sosok Bram yang gagah dengan setelan jasnya, kini tertunduk lesu dengan tangan terborgol. Aku melihat Siska yang biasanya angkuh, kini meraung-raung seperti orang gila saat digiring masuk ke mobil polisi. Hatiku berdesir. Bukan rasa kasihan, melainkan rasa puas yang dingin. Ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor kantor polisi. Aku tahu, ini pasti Bram yang memelas minta tolong. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Lalu berdering lagi. Dan lagi. Akhirnya, aku mengangkatnya, menekan tombol speaker, dan meletakkan ponsel itu di meja. Aku tak sudi menempelkannya ke telingaku. "Halo," ucapku datar. "Almira. Sayang. Al. Tolong aku." Suara Bram terdengar parau dan putus asa dari seberang sana. Latar belakang suara terdengar bising, seperti ruang tahanan yang ramai. "Al, tolong datang ke polsek sekarang. Cabut laporan atau bayarkan tagihannya. Aku mohon, Al. Aku ditahan satu sel sama preman-preman bau. Aku takut, Al." Aku diam, menikmati setiap detik kepanikannya. "Al, kamu dengar aku kan? Jangan diam saja. Kamu istriku. Kamu wajib tolong suami." Bentaknya, nadanya berubah dari memelas menjadi menuntut karena panik. "Ini semua salah paham. Siska itu cuma teman kerja. Aku cuma teman kerja yang kamu rayakan ulang tahunnya pakai uang warisan ayahku saat istrimu sedang pendarahan," potongku tajam. Suaraku tenang, tapi setiap kata yang kucapkan mengandung bisa. Hening sejenak di seberang sana. "Al, soal bayi itu, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku janji kita bisa bikin lagi nanti. Tapi tolong keluarkan aku dulu dari sini. Malu, Al. Karirku bisa hancur kalau kantor tahu." Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena marah mendengar betapa gampangnya dia bicara soal bikin lagi. Dia pikir anakku barang yang bisa diganti di toko? Dengar baik-baik, Bram, ucapku, menekan rasa sakit di dada. "Kamu bilang aku tak usah manja, kan? Kamu bilang sudah ada dokter dan perawat yang mengurusku? Nah, sekarang aku kembalikan kata-katamu. Tak usah manja di penjara. Kan sudah ada polisi dan sipir yang mengurusmu. Al, jangan gila kamu. Dan soal karirmu." Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa. "Pak Handoko sudah mengirim surat ke HRD kantormu pagi ini. Melampirkan bukti penahananmu dan bukti penyalahgunaan fasilitas kantor.
Karena aku tahu kamu juga pakai mobil dinas untuk jemput perempuan itu, kan? Jadi, jangan khawatirkan karirmu, Bram. Kamu sudah dipecat. Apa? Almira, kamu istri durhaka. Kamu. Simpan tenagamu, Mas. Kamu akan butuh itu untuk menghadapi tuntutan restoran, WO, dan tuntutan cerai dariku. Sidang pertama akan dijadwalkan secepatnya. Oh ya, aku juga sudah melaporkan pasal perzinahan. Bukti check-in hotel kalian bulan lalu sudah ada di tangan polisi. Almira. Tunggu. Jangan matikan. Al. Aku menekan tombol merah. Memutus sambungan. Memutus hubungan. Memutus masa lalu. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma antiseptik rumah sakit yang kini terasa lebih segar. Tubuhku memang masih lemah. Rahimku memang terluka, tapi jiwaku perlahan bangkit. Pintu kamar terbuka lagi. Kali ini bukan perawat, tapi ibu mertuaku, ibunya Bram. Wajah wanita parubaya itu merah padam, napasnya memburu. Dia langsung menerjang masuk tanpa permisi. Almira, apa yang kamu lakukan pada suamimu? Teriaknya. Ibu baru dapat telepon dari polisi. Bram dipenjara gara-gara kamu blokir ATM? Istri macam apa kamu ini? Suami mau senang-senang sedikit saja, kamu pelitnya minta ampun. Aku menatap wanita yang selama ini kuhormati itu dengan tatapan tak percaya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ternyata sifat manipulatif Bram berasal dari sini. Ibu. Ucapku lirih. Jangan panggil aku ibu kalau kamu berniat memenjarakan anakku. Cepat telepon polisi, bilang kamu yang salah. Bilang kamu lupa kasih PIN atau apa. Bebaskan Bram sekarang. Ia menunjuk-nunjuk wajahku. Aku menegakkan punggungku, menatap matanya tajam. Rasa hormatku sudah menguap. Bu, anak ibu selingkuh. Dia berpesta dengan pelakor saat aku keguguran. Cucu ibu meninggal semalam. Dan Bram menolak mengantar saya ke rumah sakit demi pesta itu. Ibu mertuaku terdiam sejenak, matanya berkedip. Namun, alih-alih bersimpati, wajahnya kembali mengeras. Ah, alasan. Kamu saja yang tidak becus jaga kandungan. Itu pasti karena kamu terlalu sibuk kerja, kan? Cucu bisa dibuat lagi, tapi kehormatan suami itu nomor satu. Kalau Bram dipenjara, mau taruh di mana muka ibu? Cukup. Aku menekan tombol panggil perawat di samping tempat tidur. Silakan keluar, Bu, usirku dingin. Kamu mengusirku? Rumah ini rumah sakit. Dan rumah yang ditempati Bram itu rumah warisan ayah saya. Setelah saya keluar dari sini, saya akan ganti kuncinya. Jadi sebaiknya ibu mulai cari kontrakan untuk anak kesayangan ibu itu kalau dia nanti, entah kapan, keluar dari penjara. 2 orang security rumah sakit masuk ke ruangan. Ada masalah, Bu Almira? Tolong bawa ibu ini keluar. Dia membuat keributan dan mengganggu istirahat saya. Ibu mertuaku diseret keluar sambil menyumpah serapah, meneriakkan kata-kata kotor yang tak pantas didengar. Setelah pintu tertutup kembali, keheningan menyelimuti ruangan. Aku kembali sendirian. Tapi kali ini, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa bebas. Bebas dari parasit yang selama ini menggerogoti hidupku. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah mungil anakku yang tak sempat kulihat. Ibu akan kuat demi kamu, nak, bisikku. Ibu akan pastikan mereka semua membayar setiap tetes air mata dan darah yang keluar. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan mundur 1 langkah pun. Pagi itu di Polsek Metro, udara terasa pengap dan berbau lembab. Bau keringat bercampur aroma pesing yang menyengat dari pojok sel, membuat perut Bram mual. Ini adalah pagi pertamanya di penjara, dan kenyataan menghantamnya lebih keras daripada tamparan siapapun. Ia tidur, atau lebih tepatnya mencoba tidur, di lantai keramik dingin hanya beralaskan tikar tipis yang sudah sobek di sana-sini. Jas mahalnya kusut masai, dasinya hilang entah kemana, dan wajahnya tampak kusam dipenuhi rambut-rambut halus yang mulai tumbuh. "Wow, bos, bagi rokok dong." Seru seorang tahanan bertato naga di lengan kanannya, menendang pelan kaki Bram. Bram tersentak kaget, mundur hingga punggungnya menabrak tembok.
Saya nggak merokok, Mas, jawabnya gemetar. Cih, katanya orang kaya. Pesta ratusan juta, rokok aja kagak punya. Dasar orang kaya baru, cibir tahanan lain, disambut gelak tawa penghuni sel yang berjumlah 6 orang itu. Bram hanya bisa menunduk, memeluk lututnya. Harga dirinya sudah diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Di kepalanya masih berputar kejadian semalam. Bagaimana polisi menyeretnya, bagaimana ia difoto seperti penjahat kelas kakap dengan papan nama di dada, dan bagaimana sidik jarinya diambil. Tapi yang paling menyakitkan adalah suara Siska. Dari sel wanita yang letaknya terpisah lorong, semalam ia mendengar Siska berteriak-teriak menyalahkannya. Bram, kamu bilang kamu CEO. Kamu bilang uangmu tak berseri. Kenapa aku jadi begini? Keluarkan aku, Bram. Dasar penipu. Teriakan itu masih terngiang. Wanita yang kemarin memujinya setinggi langit, yang berkata, I love you, dengan manja di telinganya, berubah menjadi monster begitu tahu dompet Bram kosong. Ternyata cinta Siska setipis kartu ATM-nya. Begitu kartu itu diblokir, cintanya pun ikut terblokir. Sekitar pukul 10 pagi, seorang petugas memanggil namanya. Bramantio. Ada kunjungan pengacara. Mata Bram berbinar. Harapan tumbuh di dadanya. Apakah Almira berubah pikiran? Apakah istrinya mengirim bantuan? Ia digiring ke ruang pertemuan. Di sana duduk seorang pria parubaya dengan setelan batik rapi dan kacamata tebal. Pak Handoko. Pengacara keluarga Almira, sekaligus pengacara perusahaan tempat Bram bekerja dulu. Pak Handoko. Bram nyaris berlari memeluk pria itu, tapi tertahan oleh meja pembatas. Syukurlah Bapak datang. Almira yang suruh. Kan? Tolong Pak, urus jaminan saya. Saya janji akan ganti uang restoran itu begitu saya keluar. Pak Handoko menatap Bram dengan tatapan dingin, tanpa senyum sedikit pun. Ia tidak membuka tasnya untuk mengeluarkan formulir jaminan, melainkan mengeluarkan sebuah map merah tebal. Saya datang bukan sebagai pembelamu, Bram, suara Pak Handoko berat dan formal. Saya datang mewakili klien saya, Ibu Almira, dan juga mewakili perusahaan. Senyum Bram lenyap seketika. Maksud Bapak? Pertama, Pak Handoko meletakkan secari kertas berlogo perusahaan di atas meja. Ini surat pemutusan hubungan kerja, PHK, secara tidak hormat. Perusahaan tidak menoleransi karyawan yang terlibat kasus kriminal, apalagi penipuan yang viral di media sosial. Selain itu, audit internal pagi ini menemukan adanya penyalahgunaan dana operasional sebesar 20 juta rupiah yang kamu pakai untuk booking hotel bulan lalu. Perusahaan akan menuntut pengembalian dana itu. Bram pucat pasi. Tapi Pak, saya sudah 5 tahun kerja. Kedua, potong Pak Handoko, meletakkan dokumen yang jauh lebih tebal. Ini adalah gugatan cerai dari Almira. Sidang pertama akan dijadwalkan secepatnya. Almira menuntut hak asuh penuh atas harta Gonogini, yang mana sebenarnya tidak ada harta Gonogini karena semua aset, rumah, mobil, deposito, adalah warisan ayah Almira yang memiliki perjanjian pranikah. Kamu keluar dari rumah itu hanya membawa pakaian yang melekat di badan. Dia tegas sekali, bisik Bram, matanya berkaca-kaca. Tega? Pak Handoko tertawa sinis, sebuah respon emosional yang jarang ditunjukkan pengacara senior itu. Kamu yang tega, Bram? Istrimu pendarahan, kehilangan anak, dan kamu malah pesta pora dengan perempuan lain pakai uang istrimu. Sebagai laki-laki, saya malu melihatmu. Bram terdiam 1000 bahasa. Skakmat. Satu hal lagi, tambah Pak Handoko sambil membereskan berkasnya. Polisi sudah menginterogasi Siska pagi ini. Kamu tahu apa yang dia katakan? Bram mendongak lemah. Dia bersaksi bahwa dia adalah korban penipuanmu. Dia mengaku tidak tahu menahu kalau kamu sudah beristri, dan dia bilang kamu memaksanya ikut pesta itu. Dia berniat menuntutmu juga atas pencemaran nama baik dan penipuan untuk meringankan hukumannya sendiri. Dunia Bram runtuh untuk ketiga kalinya. Pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Siska, wanita yang demi dirinya Bram rela menghancurkan rumah tangganya, kini menusuknya dari belakang tanpa ragu. Tanda tangani tanda terima dokumen ini, perintah Pak Handoko. Dengan tangan gemetar,
Bram menandatanganinya. Penanya terasa berat seberat dosa-dosanya. Sementara itu, Almira baru saja turun dari taksi di depan gerbang rumahnya. Rumah minimalis 2 lantai yang dibeli almarhum ayahnya sebagai kado pernikahan mereka 5 tahun lalu. Dulu, rumah ini terasa hangat. Sekarang, terasa seperti museum kenangan buruk. Tubuhnya masih lemah pasca kuret, tapi langkahnya mantap. Almira membuka pintu utama. Sepi. Tidak ada lagi sapaan Bram. Tidak ada lagi bau parfum maskulin yang dulu ia sukai. Almira berjalan perlahan menuju kamar utama. Ia membuka lemari pakaian. Deretan kemeja kerja mahal milik Bram tergantung rapi. Jas, celana bahan, koleksi jam tangan. Semuanya dibeli menggunakan uang gaji Bram, sementara uang makan dan operasional rumah tangga 100% menggunakan uang tabungan Almira karena gaji Bram selalu kurang dan dipakai untuk gaya hidupnya sendiri. Bodohnya aku selama ini, gumam Almira. Aku membiarkanmu tampil bak raja, sementara aku berhemat seperti pelayan. Tanpa ragu, Almira mengambil kantong sampah plastik hitam besar, trash bag, dari dapur. Ia kembali ke kamar dan mulai menarik keluar semua pakaian Bram. Kemeja, kaos, celana dalam, semuanya ia jejalkan ke dalam plastik hitam itu tanpa dilipat. Suara kerak gantungan baju yang ditarik kasar terdengar memuaskan. Ia tidak peduli jas itu merek Armani atau jam tangannya Seiko. Baginya sekarang, itu semua hanyalah sampah yang harus dibuang dari hidupnya. Setelah 3 kantong plastik besar penuh, Almira menyeretnya ke teras depan. Ia memanggil satpam kompleks yang sedang berpatroli. Pak Ujang, panggilnya. Bu Almira. Sudah pulang dari rumah sakit. Bu? Kok pucat sekali? Tanya Pak Ujang prihatin. Berita tentang Bram sudah sampai ke telinga warga kompleks lewat grup WhatsApp, jadi Pak Ujang menatap Almira dengan pandangan iba. Saya baik, Pak. Pak Ujang, tolong angkut plastik-plastik ini. Taruh saja di pos satpam depan komplek. Kalau nanti ibunya Bram atau saudaranya datang, suruh ambil di sana. Kalau dalam 2x24 jam tidak diambil, Bapak boleh kasih ke pemulung atau bakar saja. Mata Pak Ujang membelalak melihat tumpukan plastik itu. Ini baju Pak Bram semua, Bu? Itu sampah. Pak, bukan baju, koreksi Almira dingin. Setelah Pak Ujang pergi membawa sampah itu, Almira masuk kembali ke dalam rumah. Ia melangkah menuju sebuah ruangan yang pintunya tertutup rapat di lantai 2. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu. Kamar bayi. Dindingnya sudah dicat warna krem lembut. Sebuah boks bayi kayu jati, warisan keluarga, sudah berdiri di sudut, lengkap dengan kelambu putih. Ada tumpukan baju bayi mungil yang baru Almira beli minggu lalu, masih terbungkus plastik laundry. Pertahannya runtuh. Almira merosot di ambang pintu. Tangisnya pecah. Bukan tangis untuk Bram, tapi tangis untuk malaikat kecil yang tak sempat menempati kamar ini. Ia memeluk sebuah boneka beruang kecil yang ada di lantai. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu tak bisa melindungimu. Isaknya pilu. Ia menangis sepuas-puasnya, menumpahkan segala racun di hatinya. 15 menit berlalu. Almira menghapus air matanya dengan kasar. Ia berdiri, menatap boks bayi itu dengan tatapan baru. Tatapan yang lebih kuat. Kamu tenang di surga, nak. Ibu berjanji, air mata ibu hari ini adalah air mata terakhir untuk kesedihan ini. Mulai besok, air mata yang tumpah adalah air mata penyesalan ayahmu dan wanita itu. Almira menutup pintu kamar bayi itu rapat-rapat. Ia mengunci pintunya. Ia belum siap membereskannya, tapi ia siap untuk menutup bab masa lalu. Ponsel di sakunya bergetar. Notifikasi dari Instagram. Akun gosip terkenal baru saja mengunggah kronologi lengkap kejadian semalam, lengkap dengan bukti screenshot. Chat Almira ke WO yang menjelaskan bahwa Bram memakai uang istri yang sedang keguguran. Komentar netizen membanjir bak air bah netizen 1. Gila. Istri taruhan nyawa, suami taruhan harga diri demi pelakor. Busuk banget. Emak-emak galak, hukum kebiri aja laki model begini. Mbak istri yang sabar ya, kami dukung laporin sampai miskin. Siska_hater, itu si ceweknya juga playing victim banget di kantor polisi. Padahal di IG story pamer barang mewah terus.
Almira membaca komentar-komentar itu dengan wajah datar. Dukungan publik ada di pihaknya. Opini publik adalah senjata yang mematikan di era ini. Bram tidak hanya akan kehilangan pekerjaan dan istri, dia akan kehilangan tempat di masyarakat. Dia akan menjadi paria sosial. Nikmatilah panggungmu, Bram, bisik Almira sambil mematikan layar ponsel. Malam itu, Almira tidur sendirian di ranjang besar itu. Dingin, tapi damai. Tidak ada lagi kebohongan yang tidur di sebelahnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa rumah ini benar-benar miliknya. Esok hari, perang hukum yang sesungguhnya akan dimulai. Dan Almira sudah menyiapkan amunisi terakhir untuk memastikan Bram tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ruang interogasi unit reserse kriminal itu berukuran 3x4 meter, dingin, dan intimidatif. Di dalamnya, Siska duduk dengan wajah sembab. Aura kemewahan dan keangkuhan yang ia pancarkan semalam di restoran mewah telah menguap tanpa sisa. Gaun merahnya kusut, dan ia menggigil kedinginan karena AC yang disetel rendah. Di hadapannya, seorang penyidik kepolisian meletakkan tumpukan kertas hasil cetak tangkapan layar percakapan WhatsApp. Saudari Siska, penyidik itu memulai dengan nada datar. Dalam kesaksian awal tadi pagi, Anda bersikeras mengatakan bahwa Anda adalah korban. Anda mengaku tidak tahu bahwa saudara Bramantio sudah memiliki istri, dan Anda mengira dia adalah seorang duda kaya raya. Benar begitu? Siska mengangguk cepat, air mata buayanya kembali menetes. Benar, Pak. Sumpah. Kalau saya tahu dia punya istri, mana mau saya sama dia? Saya ini perempuan baik-baik, Pak. Saya juga punya harga diri. Penyidik itu tersenyum tipis, senyum yang membuat nyali Siska menciut. Ia mengambil selembar kertas dari tumpukan itu dan menyodorkannya ke hadapan Siska. Jika Anda tidak tahu dia punya istri, lalu bagaimana Anda menjelaskan pesan yang Anda kirimkan kepada saudara Bram tanggal 12 bulan lalu ini? Siska membelalak. Di kertas itu tertera jelas chat log dari ponsel Bram yang telah disita. Siska, sayang, kapan kamu ceraikan istri bodohmu itu? Aku capek sembunyi-sembunyi terus. Katanya dia sibuk kerja dan gak perhatikan kamu. Bram, sabar ya, Babe. Tunggu momen pas biar aku bisa ambil asetnya dulu. Siska, hahaha, dasar licik. Ya udah, yang penting jatah belanja bulananku jangan telat ya. Wajah Siska pucat pasi, seputih tembok di belakangnya. Ih, itu. Dan ini, penyidik menyodorkan kertas lain. Bukti transfer dari rekening Bram ke rekening Anda dengan keterangan, uang jajan. Totalnya mencapai 40 juta rupiah dalam 2 bulan terakhir. Uang itu, saudari Siska, terbukti berasal dari rekening istri sah saudara Bram, Ibu Almira. Itu hadiah, Pak. Masa dikasih hadiah ditolak? Siska mencoba membela diri, suaranya melengking panik. Menerima uang hasil kejahatan atau penggelapan bisa dikenakan pasal penadahan dan tindak pidana pencucian uang jika terbukti Anda tahu asal-usul uang tersebut. Dan berdasarkan chat ini, Anda tahu Bram berniat mengambil aset istrinya. Jadi, Anda bukan korban, saudari Siska. Anda adalah turut serta. Siska merosot di kursinya. Tamat riwayatnya. Selain itu, tambah penyidik dengan nada final. Pihak restoran dan wedding organizer telah resmi melaporkan kalian berdua atas dugaan penipuan. Karena Anda ikut menikmati fasilitas pesta dan bertindak sebagai tuan rumah acara, Anda juga turut bertanggung jawab atas tagihan 100 juta tersebut. Jika tidak dibayar, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Siska menangis meraung-raung, memukuli meja. Bram bajingan, kamu seret aku ke neraka ini. Sementara itu, di sel tahanan laki-laki, Bram duduk termenung di pojok ruangan. Ia baru saja selesai menyantap nasi cadong, nasi jatah penjara yang keras dengan lauk tempe orek seadanya. Jauh berbeda dengan steak wagyu dan wine mahal yang ia pesan semalam tapi tak sempat ia bayar. Perutnya perih, tapi hatinya lebih perih. Pagi ini, ibunya datang berkunjung. Bram berharap ibunya membawa kabar baik. Mungkin sertifikat tanah rumah di kampung yang digadaikan untuk menebusnya, atau kabar bahwa Almira mencabut laporan. Namun, yang dibawa ibunya hanyalah kabar buruk yang bertubi-tubi. Bram, kamu tahu apa yang istri gilamu itu lakukan?
seru ibunya tadi pagi lewat telepon kaca pembatas. Dia membuang semua bajumu ke pos satpam. Dia bilang itu sampah. Ibu mau ambil ke sana, tapi satpam bilang sudah diangkut tukang rongsok karena sudah lewat jam pengambilan. Kamu sekarang gak punya baju ganti, nak? Bram hanya bisa memejamkan mata mengingat percakapan itu. Almira benar-benar membuang segalanya. Dan mobilmu, lanjut ibunya histeris. Tadi pagi orang leasing datang ke rumah ibu. Mereka sita mobil yang kamu pakai. Katanya sudah nunggak 3 bulan dan STNK-nya atas nama Almira. Jadi Almira yang lapor minta ditarik karena dia tidak mau bayar lagi. Tetangga semua nonton. Bram, ibu malu. Bram ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Mobil Pajero Sport yang ia bangga-banggakan, yang ia pakai untuk menjemput Siska agar terlihat gagah, ternyata hanyalah bom waktu. Selama ini Almira yang diam-diam menutupi cicilannya saat Bram kehabisan uang karena judi online atau belanja, tapi Bram tak pernah peduli. Ia pikir uang selalu ada. Sekarang, tanpa Almira, ia hanyalah seorang pengangguran dengan hutang ratusan juta, status tersangka, dan dicap sebagai pezinah. Tiba-tiba, seorang sipir memukul jeruji besi. Bramantio, ada tamu lagi. Bram mendongak malas. Ibunya lagi, tapi saat ia digiring ke ruang kunjungan, jantungnya berhenti berdetak. Bukan ibunya yang duduk di sana. Almira. Wanita itu duduk dengan anggun, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi matanya bersinar tajam penuh kekuatan. Tidak ada lagi Almira yang lemah lembut dan penurut. Bram buru-buru duduk, tangannya gemetar ingin meraih tangan Almira di balik kaca, tapi ia sadar itu tidak mungkin. Al, sayang. Suara Bram parau. Kamu datang? Kamu mau cabut laporannya kan? Aku tahu kamu masih cinta sama aku. Kita sudah 5 tahun nikah. Al, jangan hancurkan semuanya gara-gara emosi sesaat. Almira menatap Bram lekat-lekat, seolah sedang mengamati spesimen serangga yang menjijikan. Ia tidak tersenyum. Aku datang bukan untuk mencabut laporan, Mas. Aku datang untuk mengantar ini. Almira menempelkan sebuah foto USG ke kaca pembatas. Itu foto USG terakhir janin mereka sebelum keguguran. Lihat baik-baik, kata Almira dingin. Ini anakmu. Anak yang kamu sebut, hanya gumpalan darah. Anak yang kamu abaikan demi merayakan ulang tahun pelacur itu. Bram menelan ludah. Rasa bersalah menghantam dadanya. Al, aku minta maaf. Aku. Simpan maafmu untuk Tuhan, Bram. Itu pun kalau Tuhan mau dengar, potong Almira. Aku kesini cuma mau memberitahumu satu hal. Rumah sudah kuganti kuncinya. Surat cerai sudah masuk pengadilan. Dan Pak Handoko sudah memastikan bahwa kamu tidak akan mendapat sepeser pun dari harta Gonogini, karena perjanjian pranikah kita yang dulu kamu tanda tangani tanpa baca, karena kamu terlalu sibuk main game. Al, kamu mau bunuh aku pelan-pelan? Teriak Bram frustrasi. Tidak, jawab Almira tenang. Aku justru sedang mengajarkanmu cara hidup mandiri. Selama ini kamu hidup menempel padaku seperti benalu. Sekarang benalunya sudah kupotong. Silakan cari pohon lain. Almira berdiri, merapikan gaunnya. Al, tunggu. Siapa yang bayar hutang restoran itu kalau bukan kamu? Mereka akan penjarakan aku lama. Al, tolonglah. Bayarkan dulu, nanti aku kerja ganti. Bram memohon, air mata mengalir deras di pipinya yang kotor. Almira menoleh sedikit sebelum melangkah pergi. Minta saja pada Siska. Bukankah dia, langit MU? Atau minta pada ibumu yang selalu membanggakanmu sebagai anak sukses. Selamat menikmati hidup barumu, Mas. Jangan lupa, sidang perceraian 2 minggu lagi. Kalau kamu tidak bisa datang karena di penjara, itu justru lebih baik. Putusan Versteeg akan lebih cepat keluar. Almira berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Bram meraung memanggil namanya. Raungan penyesalan yang terlambat. Sangat terlambat. Saat Almira melangkah keluar dari kantor polisi, matahari sore menyinari wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara kebebasan.
Ponselnya berbunyi. Tanti, pemilik WO, mengirim pesan. Bu Almira, terima kasih infonya. Kami sudah dapat alamat orang tua Siska di kampung. Tim penagihan kami sedang menuju ke sana untuk meminta pertanggungjawaban keluarga, karena Siska tidak mampu bayar. Biar keluarganya tahu kelakuan anaknya di kota. Almira membalas singkat, lakukan sesuai prosedur, Mbak Tanti. Ia tidak merasa kasihan. Siska telah menghancurkan rumah tangganya dan menghina dirinya. Bram telah membunuh harapannya. Sekarang, biarkan hukum alam dan hukum negara bekerja. Almira memesan taksi online. Tujuannya, toko perlengkapan rumah. Ia ingin membeli cat baru. Ia akan mengecat ulang kamar calon bayinya. Bukan untuk melupakan, tapi untuk mengganti warna kesedihan dengan warna harapan baru. Hidupnya masih panjang, dan ia tidak akan membiarkan masa lalu merenggut masa depannya. Namun, di kejauhan, sebuah mobil mewah berwarna hitam tampak mengikutinya perlahan saat ia keluar dari gerbang kantor polisi. Almira tidak menyadarinya. Di dalam mobil itu, seseorang sedang mengamati Almira dengan tatapan penuh minat. Cerita Almira belum berakhir. Babak baru kehidupannya baru saja dimulai. Berita tentang skandal di The Royal Emerald tidak hanya mengguncang media sosial kota, tetapi getarannya merambat hingga ke pelosok desa, ratusan kilometer jauhnya. Di sebuah rumah sederhana berdinding batako di kabupaten pinggiran, sepasang suami istri parubaya sedang duduk menikmati teh sore, ketika sebuah mobil van bertuliskan nama wedding organizer berhenti di halaman tanah mereka. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela, penasaran dengan tamu asing yang datang dengan wajah serius. Itu adalah tim legal dan penagihan dari WO milik Tanti. Mereka tidak datang dengan kekerasan, namun membawa map berisi fakta yang jauh lebih mematikan daripada senjata tajam. Bapak, Ibu, kami mencari orang tua dari saudari Siska, ujar ketua tim itu sopan namun tegas. Iya, saya bapaknya. Ada apa ya? Anak saya kenapa? Apa dia sakit di kota? Tanya ayah Siska dengan wajah khawatir. Di matanya, Siska adalah anak kebanggaan yang bekerja sebagai sekretaris direktur di kota besar, anak yang selalu mengirim foto-foto makan enak dan baju bagus. Anak bapak tidak sakit, tapi sedang ditahan di kepolisian karena kasus penipuan pesta mewah senilai puluhan juta rupiah, jawab petugas itu lugas. Bagaikan disambar petir di siang bolong, ibu Siska langsung pingsan. Ayahnya gemetar memegang tiang teras. Bohong. Anak saya orang sukses. Pacarnya orang kaya, bantah ayah Siska. Pacarnya juga ditahan, Pak. Dan ini tagihannya. Siska terdaftar sebagai penanggung jawab acara. Jika tidak dilunasi, hukuman penjaranya akan bertambah berat. Petugas itu menunjukkan bukti-bukti, foto Siska yang sedang mabuk di pesta, foto penangkapan, dan rincian hutang. Kehormatan keluarga yang dibangun puluhan tahun hancur dalam sekejap. Tetangga yang menguping mulai berbisik-bisik. Kabar bahwa anak Pak RT jadi pelakor dan penipu, menyebar lebih cepat dari api yang membakar jerami kering. Hari itu, di desa kecilnya, Siska tidak hanya kehilangan kebebasannya, tapi juga menghancurkan hati orang tua yang membesarkannya. Orang tuanya terpaksa menyerahkan sertifikat sawah satu-satunya, sumber penghidupan mereka, hanya untuk membayar uang muka jaminan agar Siska tidak dipindahkan ke sel isolasi, meski itu belum cukup untuk melunasi hutangnya. Kembali ke kota, Almira sedang berdiri di tengah kamar calon bayinya. Aroma cat tembok yang segar memenuhi ruangan. Ia telah memilih warna mint lembut untuk menutupi dinding yang sebelumnya dipersiapkan untuk bayi yang tak pernah datang. Ia mengecat sendiri dinding itu, membiarkan keringat menetes membasahi keningnya. Setiap sapuan kuas terasa seperti terapi, menghapus jejak kesedihan sedikit demi sedikit. Ia baru saja selesai membersihkan kuas ketika bel rumahnya berbunyi. Almira mengintip dari jendela. Sebuah mobil sedan hitam mewah, mobil yang sama yang mengikutinya dari kantor polisi, terparkir di depan pagar. Seorang pria parubaya berjas rapi turun dari kursi penumpang belakang, diikuti seorang asisten. Almira mengerutkan kening. Ia tidak mengenali pria itu, tapi aura kewibawaannya mengingatkannya pada mendiang ayahnya. Dengan hati-hati, Almira membuka pintu pagar. Selamat sore. Benar ini kediaman Ibu Almira? Sapa pria itu ramah. Senyumnya sopan, tidak terlihat mengancam. Benar,
Saya sendiri. Bapak siapa, ya? Perkenalkan, saya Wijaya. Saya pemilik Wijaya Group, perusahaan tempat mantan suami ibu, Bramantio, bekerja atau lebih tepatnya, pernah bekerja, ujar pria itu sambil mengulurkan tangan. Almira tertegun sejenak, lalu menjabat tangan itu. Oh, Pak Wijaya. Maafkan atas kekacauan yang dibuat Bram. Kalau Bapak datang untuk menagih ganti rugi fasilitas kantor yang disalahgunakan Bram, silakan hubungi pengacara saya. Saya sudah tidak ada urusan finansial dengannya. Pak Wijaya tertawa kecil, tawa yang renyah dan bersahabat. Bukan, Bu Almira. Saya tidak perlu mengejar uang receh 20 juta itu. Tim legal saya sudah mengurusnya. Saya datang ke sini justru karena ada hal yang lebih penting. Penting? Boleh saya bicara sebentar? Tidak lama, 15 menit saja. Almira ragu sejenak, lalu mempersilakan mereka duduk di kursi teras. Ia tidak ingin memasukkan orang asing ke dalam rumah saat sedang sendirian. Jadi begini, Bu Almira, Pak Wijaya memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Selama 3 tahun terakhir, Bramantio memegang posisi manajer proyek di divisi pengembangan bisnis saya. Prestasinya cukup gemilang. Laporannya selalu rapi, analisis pasarnya tajam, dan proposal strateginya sering memenangkan tender. Almira tersenyum kecut. Baguslah kalau begitu. Tapi, potong Pak Wijaya, matanya menatap Almira tajam penuh selidik. Ada yang aneh. Setiap kali presentasi lisan atau rapat dadakan tanpa persiapan, Bram selalu gagap. Idenya dangkal. Tapi begitu dia mengumpulkan laporan tertulis besoknya, hasilnya perfect. Jantung Almira berdegup kencang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Kemarin, setelah berita penangkapannya viral, saya memerintahkan tim IT untuk mengaudit laptop kantor yang dipakai Bram. Kami menemukan jejak digital yang menarik. Pak Wijaya mengeluarkan sebuah tablet. Di layar tablet itu, terlihat riwayat pengeditan dokumen. Semua dokumen penting yang diklaim sebagai karya Bram, ternyata metadatanya menunjukkan bahwa file tersebut dibuat dan diedit di perangkat yang terdaftar atas nama Almira. Pak Wijaya menatap Almira dengan senyum penuh arti. Saya juga tahu, Bram sering membawa pulang pekerjaan dan baru selesai subuh. Saya curiga bukan dia yang mengerjakannya. Dan kecurigaan saya terbukti. Otak di balik kesuksesan proyek-proyek Bram selama ini adalah ibu, bukan? Almira menghela napas panjang. Tidak ada gunanya menyangkal. Benar, Pak. Bram sering mengeluh tidak paham data, jadi saya yang mengerjakannya. Saya lulusan manajemen bisnis cum laude, Pak. Dulu saya berhenti kerja karena Bram minta saya fokus program hamil. Tapi otak saya tidak bisa diam, jadi saya bantu dia. Saya pikir itu bentuk bakti saya pada suami. Bakti yang sia-sia pada orang yang salah, sahut Pak Wijaya tegas. Bu Almira, saya pebisnis. Saya tidak suka membuang aset berharga. Bram itu hanya casing kosong. Ibu adalah mesinnya. Sekarang casingnya sudah saya buang ke tempat sampah. Pak Wijaya meletakkan sebuah kartu nama berwarna emas di atas meja, diikuti sebuah amplop kontrak kerja. Saya ingin menawarkan posisi yang ditinggalkan Bram kepada ibu. Bukan posisi manajer. Itu terlalu rendah. Saya tawarkan posisi Senior Head of Business Development. Gajinya 3 kali lipat dari gaji Bram, plus fasilitas mobil dinas, yang tentunya bukan Pajero kredit macet. Almira terbelalak. Pak, Bapak serius. Sangat serius. Saya melihat bagaimana ibu menghancurkan Bram secara sistematis, elegan, dan mematikan lewat jalur hukum. Itu menunjukkan kemampuan strategi dan manajemen krisis yang luar biasa. Perusahaan saya butuh orang secerdas dan setangguh ibu. Air mata haru menggenang di pelupuk mata Almira. Di saat ia merasa tidak berharga karena dibuang suami dan kehilangan anak, dunia justru membukakan pintu selebar-lebarnya untuk mengakui kemampuannya. Saya butuh waktu untuk berpikir. Pak, saya masih dalam masa pemulihan, jawab Almira dengan suara bergetar. Ambil waktu sebanyak yang ibu mau. Minggu depan, pintu ruangan saya terbuka untuk ibu. Tawaran ini tidak ada kadaluarsanya. Pak Wijaya berdiri, merapikan jasnya. Oh ya, satu lagi.
Saya punya kenalan pengacara pidana terbaik di kota ini. Kalau ibu butuh bantuan tambahan untuk memastikan Bram dan selingkuhannya membusuk lebih lama di penjara, kabari saya. Anggap saja bonus tanda tangan kontrak. Almira tersenyum. Kali ini senyum tulus yang lepas. Terima kasih, Pak Wijaya. Saya akan pertimbangkan. Setelah mobil mewah itu berlalu, Almira menggenggam kartu nama itu erat-erat. Angin sore menerpa wajahnya. Ia merasa hidup kembali. Bram tidak hanya kehilangan istri dan uang, dia baru saja kehilangan karirnya yang sebenarnya adalah milik Almira sejak awal. Sementara itu, di dalam sel tahanan Polsek, suasana semakin mencekam bagi Bram. Bramantio. Ada kiriman, teriak sipir. Bram melonjak senang. Makanan? Uang? Sipir itu melempar bungkusan plastik transparan berisi beberapa potong pakaian dalam bekas dan kaos oblong yang sudah melar. Dari istrimu. Ada titipan pesan juga, kata sipir itu sambil membaca secari kertas kecil yang ditempel di plastik. Bram mendekat ke jeruji, telinganya dipasang baik-baik. Pesannya, Mas, ini baju bekas tukang kebun yang ketinggalan di gudang. Bajumu yang bagus sudah jadi abu. Oh ya, selamat ya. Posisimu di kantor sudah diisi orang baru. Orang yang lebih kompeten. Namanya, Almira. Semoga kamu betah di sana. Apa? Teriak Bram, matanya melotot nyaris keluar. Tangannya mencengkeram jeruji besi hingga memutih. Almira kerja di kantorku? Menggantikan aku? Nggak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga. Berisik, bentak tahanan lain. Bram merosot ke lantai. Tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya ditarik keluar. Rasa sakit hati yang ia rasakan jauh lebih perih daripada saat ditangkap polisi. Harga dirinya sebagai laki-laki telah dikuliti habis-habisan. Istrinya, wanita yang ia sebut bodoh dan manja, kini duduk di singgasananya, sementara ia mendekam di lubang buaya yang ia gali sendiri. Bram, yang dulu selalu klimis dengan pomade mahal dan jas licin, kini tampak kurus kering. Rambutnya dicukur asal-asalan, kulitnya kusam, dan matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam, tanda kurang tidur dan stres berat selama mendekam di tahanan sementara. Di sebelahnya, Siska tak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu memamerkan tas branded dan kulit glowing, hasil perawatan jutaan rupiah itu, kini tampak tua sebelum waktunya. Tanpa make-up, wajah aslinya terlihat lelah. Tatapannya kosong, seolah jiwanya sudah lama pergi meninggalkan tubuhnya. Almira duduk di barisan kursi pengunjung paling depan. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles makeup tipis yang memancarkan kesegaran dan wibawa. Di sampingnya duduk Pak Handoko dan Pak Wijaya, bos barunya yang kini menjadi mentor bisnisnya. Saudara terdakwa Bramantio dan saudari Siska, suara hakim ketua menggema di ruangan yang hening. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterangan saksi-saksi. Jantung Bram berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Almira, berharap menemukan sisa-sisa belas kasih di mata mantan istrinya itu. Namun, Almira tidak menatapnya. Almira menatap lurus ke arah hakim, tenang seperti permukaan danau yang tak terusik angin. Majelis hakim memutuskan, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada terdakwa Bramantio atas tindak pidana penipuan dan penggelapan, serta kewajiban mengembalikan dana kerugian kepada pihak restoran dan WO. Jika tidak mampu membayar, maka hukuman ditambah 6 bulan kurungan. Bram lemas. Kakinya tak kuat menopang tubuh. 2,5 tahun, karirnya hancur, masa mudanya habis di penjara. Dan kepada saudari Siska, lanjut hakim. Divonis 1 tahun 6 bulan penjara sebagai turut serta melakukan tindak pidana. Jeritan Siska memecah keheningan. Nggak adil. Saya cuma diajak. Bram yang salah. Pak Hakim, tolong saya. Siska menangis histeris, namun petugas keamanan segera menahannya. Sesaat setelah palu diketuk, sidang pidana selesai. Namun bagi Bram, siksaan belum berakhir. Almira berdiri, berjalan perlahan mendekati pembatas kayu tempat Bram masih duduk terpaku. Bram mendongak, menatap wanita yang kini terlihat begitu bersinar, begitu jauh dari jangkauannya. Al, bisik Bram parau. Kamu puas?
Almira tersenyum tipis. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum kelegaan. Puas bukan kata yang tepat. Bram, aku merasa impas, jawab Almira tenang. Surat cerai kita sudah keluar kemarin sore. Pengadilan mengabulkan semua tuntutanku. Kamu resmi menjadi duda, miskin, dan narapidana di hari yang sama. Rekor yang luar biasa. Al, aku masih mencintaimu. Tolong tunggu aku. Bram mencoba meraih tangan Almira, tapi ditepis halus. Cintamu itu racun, Bram, dan aku sudah sembuh. Oh ya, terima kasih. Bram mengerutkan kening bingung. Terima kasih. Terima kasih sudah menunjukkan wajah aslimu saat aku keguguran. Kalau kamu tidak sejahat itu waktu itu, mungkin aku masih jadi istri bodoh yang membantumu bikin laporan kantor sampai subuh sementara kamu tidur nyenyak. Berkat kejahatanmu, aku sadar potensiku. Sekarang aku duduk di kursimu di Wijaya Group, memimpin timmu, dan mendapatkan gaji yang kamu impikan. Wajah Bram memerah padam karena malu dan marah, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Selamat menikmati sisa harimu di Hotel Prodeo, mantan suamiku. Jangan khawatir, aku tidak akan membesukmu. Almira membalikkan badan, melangkah pergi dengan dagu terangkat tinggi. Sepatu hak tingginya berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer, irama kemenangan yang mengiringi langkahnya menuju masa depan. Di luar gedung pengadilan, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh menanti. Itu Ibu Bram. Wajahnya memelas saat melihat Almira keluar. Tidak ada lagi keangkuhan yang dulu ia tunjukkan saat mengusir Almira di rumah sakit. Almira, nah? Panggil ibu mertua, mantan ibu mertua, itu dengan suara gemetar. Ia mencoba memegang lengan Almira. Almira berhenti, menatap wanita itu datar. Tolong Bram, nak, ibu sudah jual semuanya. Rumah di kampung sudah disita bank. Ibu sekarang numpang di rumah saudara, itu pun disuruh kerja jadi tukang cuci. Kasihani kami, nak, kamu kan kaya sekarang. Ibu Bram mulai menangis, air matanya membasahi kerudung lusuhnya. Almira menarik napas panjang. Dulu, ia pasti akan luluh. Dulu, ia akan memberikan uang belanja terakhirnya untuk wanita ini demi dianggap menantu berbakti. Tapi Almira ingat bagaimana wanita ini menyebut cucunya yang meninggal sebagai bisa dibuat lagi. Bu, suara Almira tegas namun sopan. Ibu ingat kata-kata ibu di rumah sakit? Ibu bilang kehormatan suami nomor 1. Nah, sekarang anak ibu sedang mempertanggungjawabkan kehormatannya di dalam sana. Temani dia. Dukung dia secara moral. Karena secara finansial, itu bukan tanggung jawab saya lagi. Kamu tega. Kamu kaya tapi pelit sama mantan mertua. Seru Ibu Bram, sifat aslinya kembali muncul karena permintaannya ditolak. Almira tersenyum miris. Saya tidak pelit, Bu. Saya hanya berhenti memberi makan orang yang menggigit tangan saya. Permisi. Almira masuk ke dalam mobil sedan dinas barunya. Supir pribadinya membukakan pintu. Almira tidak menoleh lagi ke belakang, meninggalkan masa lalu yang merengek-rengek di trotoar panas. Sore harinya, Almira mengarahkan mobilnya ke tempat pemakaman umum yang tenang di pinggir kota. Langit berwarna jingga keemasan, memberikan suasana damai. Lemira berjongkok di depan sebuah gundukan tanah kecil yang masih basah, bertabur bunga mawar putih yang segar. Di nisan kayu kecil itu tertulis, "Anakku sayang." Almira meletakkan buket bunga lili putih di atasnya. Ia mengusap nisan itu lembut, seolah sedang membelai pipi bayinya. "Assalamualaikum, nak," bisik Almira. Suaranya bergetar, tapi tidak ada lagi tangisan histeris. Hanya kerinduan yang dalam. Ibu datang bawa kabar baik. Orang-orang yang menyakiti kita sudah mendapatkan balasannya. Keadilan sudah ditegakkan, sayang. Kamu tidak perlu sedih lagi di sana. Angin sore berhembus pelan, menerbangkan ujung kerudung Almira. Rasanya sejuk, seolah ada tangan mungil yang memeluknya. Terima kasih sudah hadir di rahim ibu, meski hanya sebentar, lanjut Almira. Kehadiranmu yang singkat itu menyelamatkan ibu. Kalau kamu tidak ada, mungkin ibu masih terjebak selamanya dengan ayahmu yang jahat. Kepergianmu membuka mata ibu. Kamu pahlawan ibu, nak.
Almira menghapus air mata yang menetes di pipinya. Ibu janji akan hidup bahagia. Ibu akan sukses. Ibu akan kuat, supaya kamu bangga punya ibu seperti aku. Tunggu ibu di surga ya, sayang. Almira berdiri. Ia merasa ringan. Beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari Pak Wijaya. Bu Almira, presentasi untuk klien dari Singapura besok sudah siap? Ini proyek besar. Saya percaya Anda bisa menanganinya. Almira tersenyum. Ia mengetik balasan dengan cepat. Sudah siap 100%. Pak, kita akan menangkan tender ini. Almira berjalan meninggalkan pemakaman. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju membelah jalanan kota yang mulai menyala oleh lampu-lampu. Hidup memang keras. Pengkhianatan itu menyakitkan. Kehilangan itu menghancurkan. Tapi Almira belajar satu hal. Wanita yang kuat bukanlah wanita yang tidak pernah menangis, tapi wanita yang mampu membangun istana dari batu-batu yang dilemparkan orang untuk menyakitinya. Bram dan Siska kini hanyalah masa lalu yang membusuk di balik jeruji besi, meratapi nasib yang mereka pilih sendiri. Sementara Almira, ia adalah matahari yang baru saja terbit setelah badai panjang. Dan sinarnya baru saja dimulai.